Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam live streaming kebaktian ibadah raya Paskah tahun 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memperingati kebangkitan Kristus melalui suatu penderitaan salib, penderitaan yang terhina yang pernah dialami oleh manusia, sehingga Yesus memilih untuk menebus secara tuntas kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ada salib, hanya salib, karena Kristus dia tidak terus ada di kayu salib. Dia sudah bangkit, dia sudah menang. Tetapi salib juga bukanlah suatu kebetulan. Salib juga bukan karena adanya usaha yang dilakukan oleh iblis atau oleh kaisar Romawi ataupun oleh Herodes. Barangkali karena dia panik lalu dia menyalibkan Kristus, dan itu semua juga bukan usaha dari seorang Pilatus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salib bukanlah suatu kejutan, juga bukan suatu usaha asal-asalan, juga bukan suatu risiko yang tidak terduga-duga sebelumnya. Salib adalah rencana Allah yang sudah diatur begitu rupa, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita melihat bahwa ada pepatah yang berkata, langkah pertama untuk menang, kenalilah musuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di Taman Eden, pada saat mulut dan bibir Adam dan Hawa mengunyah buah terlarang, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat, yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Tetapi larangan itu telah dilanggar oleh mereka, sehingga dari situlah mulai awal terbayangnya salib yang mulai nampak di kaki langit sebagai suatu tanda bahwa manusia yang berdosa harus mengalami kematian. Karena firman Tuhan yang berkata, pada saat engkau makan, engkau akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa apa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa tadi merupakan suatu perbuatan yang datangnya dari godaan dan tipuan si iblis. Dia datang, dia ingin mencuri, dia merusak, dan ingin membinasakan Adam dan Hawa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat melihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, di sana disebutkan dengan jelas bagaimana Adam dan Hawa yang telah melakukan perbuatan itu diperhadapkan dengan setan, dan Tuhan berkata
aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Allah sebagai pihak yang melihat dua pihak yang bermusuhan tadi. Maka Tuhan tentu saja berdiri di pihak gambar dan peta Allah, yaitu manusia. Dan langkah pertama untuk menang, sekali lagi, kenalilah musuhmu. Dan Allah melihat bahwa manusia, Adam dan Hawa dan seluruh keturunan manusia tidak mungkin sanggup menghadapi musuh yang besar itu, musuh yang begitu lihai. Sebabnya Allah rela menyediakan dirinya untuk menjadi manusia, sehingga di dalam keadaannya sebagai manusia, dia langsung bisa berhadapan dengan maut tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa bayangan maut ingin berkuasa. Bayangan maut ingin mengatasi segala-galanya. Tetapi ternyata saat itulah adalah saat yang ditentukan sendiri oleh Allah, bahwa maut harus mati, maut harus dikalahkan dan dibinasakan. Allah tidak bisa memaksakan diri untuk membinasakan maut tanpa suatu kesalahannya. Tapi lihatlah apa yang terjadi, bahwa awal dari rencana Allah untuk mengalahkan maut adalah terjadi ketika kematian itu mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kematian Kristus disediakan bagi setiap orang, khususnya mereka yang sudah mengenal Dia, tetapi masih ragu-ragu, masih bimbang. Kita melihat di dalam Injil Lukas 24 ayat 13. Di sana disebutkan ada dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Emmaus adalah suatu desa yang sunyi, suatu desa yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka pergi ke sana karena harapan mereka telah musnah. Yerusalem telah menjadi tempat yang menyakitkan hati mereka. Mereka pulang ke Emmaus. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudaraku, dalam Lukas 24 tadi disebutkan bahwa Yesus Kristus secara istimewa menyediakan waktunya yang berharga untuk bertemu dengan mereka yang sudah patah hati, bertemu dengan mereka yang sudah putus asa dan putus harap. Lalu di tengah jalan dia menceritakan semua apa yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, sehingga dengan cara yang sangat luar biasa dia telah membukakan mata kedua murid tadi, sehingga akhirnya mereka terperanjat, mereka kaget karena telah bertemu dengan Kristus yang kemarin dulu mereka lihat dan saksikan sendiri mati di atas kayu salib. Ternyata Kristus telah bangkit, telah memberikan penjelasan tentang rencana Allah yang besar, sehingga mereka segera kembali dan perlu balik kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, Emmaus adalah lambang daripada keputusasaan
tidak ada lagi harapan. Kita tidak boleh ke Emmaus. Kita perlu balik ke Yerusalem. Karena di Yerusalemlah akan terjadi perkara-perkara besar yang sudah disediakan dan direncanakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang murid yang ke Emmaus tadi seolah-olah tidak tahu bahwa rencana yang besar itu sudah datang dan terjadi. Saya teringat bacaan tentang tentara Amerika di Perang Dunia yang kedua yang sedang bertempur di satu pulau di tengah-tengah lautan Pasifik. Mereka terputus hubungan komunikasinya dengan markas besarnya, sehingga mereka terus ada di tengah hutan bergerilya mencari musuh-musuhnya, padahal sesungguhnya tentara musuh sudah dikalahkan. Jepang sudah bertekuk lutut. Mereka belum tahu bahwa perang sudah selesai, kemenangan sudah dicapai. Sebabnya mereka baru sadar pada saat mereka menemukan dan membaca surat selebaran yang disebar melalui pesawat udara bahwa sesungguhnya kemerdekaan sudah diberikan. Semua orang yang ikut berperang harus berhenti karena yang berperang bagi kita sudah menang. Kristus selamat mati dan menang dari kematian itu sendiri. Sebab pada hari yang ketiga yang kita peringati hari ini, dia sudah bangkit, dia sudah menang. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai umat orang-orang percaya, kita tidak boleh kembali ke Emmaus, ke tempat yang sunyi dan sepi, putus asa dan putus harap. Tetapi kembalilah ke Yerusalem, karena di sana Tuhan sudah mempersiapkan kuasa, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi baginya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang baru, sukacita yang penuh di dalam anugerah Tuhan. Dia sudah bangkit, dia sudah menang, dan kita yang sudah diberi kemenangan tadi, sepatutnya kita bersorak-sorai, bersukacita, memuliakan kebesarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga perayaan Paskah tahun ini akan menjadi titik awal kita balik ke Yerusalem, balik untuk menerima dan mendengar serta merasakan kuasa Allah yang besar yang sudah disediakan dan yang terus terjadi sampai kita boleh melihat segala sesuatu yang dijanjikan menjadi nyata. Allah bangkit, Allah bangkit. Saya ingin mengajak sidang Tuhan, sama-sama kita akan menyanyi Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan kita akan memuliakan Dia, bersyukur, haleluya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan mohon berkat Tuhan. Ya Bapak, sekarang kami mengucap syukur peringatan
Paskah hari ini merupakan titik awal kami mendapatkan berita sukacita karena kami sudah menang. Engkau sudah mengalahkan maut dan neraka, karena langkah pertama untuk menang, engkau telah kenal betul musuh-musuh manusia dan engkau sudah menghancurkannya. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga sanak kekasih kami semua, Tuhan, di tempat masing-masing dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap keluarga kami, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan baru dan diberi kemenangan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur karena COVID-19 yang selama ini mengacaukan Indonesia. Bukan saja Indonesia, tapi juga mengacaukan seluruh umat manusia. Bahwa tanda kebenaran firman-Mu ya dan amin. Musuh lebih besar dari kekuatan manusia. Dan lihatlah sampai hari ini banyak orang-orang yang tadinya hidup dalam sukacita, kemewahan, pesta pora, sekarang semuanya tunduk kepada kekuatan dari maut yang bernama virus ini. Tetapi kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Apabila kami memiliki iman sekecil biji sawi, Kau beri kami kuasa untuk memindahkan gunung sehingga pindah ke laut. Dan kami juga percaya dengan iman sekecil biji sawi, kami juga bisa mematahkan dan menghancurkan segala kuasa-kuasa maut yang disebarkan oleh kuasa kegelapan melalui virus corona ini. Kami percaya Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang bersandar dan percaya kepadamu. Engkaulah yang mendengar, Engkaulah yang mengabulkan. Karena setiap doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mengalaskan ini karena nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang percaya, yang diberkati, kita semua berkata, amin. Amin. Selamat sore, shalom, sampai hari kebaktian yang akan datang. Tuhan memberkati.